Halo, halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama aku Dava Rashid dengan NPM 071 dari kelas strategi operasi KAF. Nah, jadi teman-teman di sini tuh kita bakalan membahas suatu topik yang menarik dan materi yang sebenarnya mungkin dari anak-anak kelasku itu udah sempat diajarkan sama dosen pengampuku yaitu Ibu Deli Novita. Nah, jadi pokok pembahasan hari ini tuh ada dua, yaitu pengembangan produk dan layanan serta organisasi, dan yang kedua itu adalah proses strategi operasi perumusan dan implementasi. Nah, jadi di sini tuh udah aku catat semua ya teman-teman ya di sini kayak apa aja bakalan kita bahas untuk hari ini seperti itu. Ya, tadi kan kita udah menyinggung tentang bakalan membahas apa. Nah, pertama-tama pokok pembahasan pertama yaitu pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam operasional itu pasti sangat penting banget nggak sih sebuah pengembangan produk, layanan dalam organisasi perusahaan tersebut. Nah, mungkin teman-teman kayak ada masih bingung gitu loh kayak apa sih pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Jadi aku bakalan ngejelasin secara singkat. Jadi itu merupakan suatu perubahan yang diberikan oleh perusahaan kepada kinerja karyawan untuk menghasilkan suatu output dan input yang bagus. Nah, selain itu biasanya kalau dalam pengembangan produk dan layanan itu juga harus diikutsertakan dengan pengembangan inovasi dan konservasi ke dalam produk tersebut. Maksudnya adalah kayak nih, aku punya suatu produk dan layanan yang sebelumnya udah memang digunakan. Nah, untuk dikembangkan biar output dan inputnya itu bagus, maka aku harus memberikan inovasi yang lebih dan lebih lagi seperti itu. Oh iya sih. Oh ya, teman-teman, dalam pengembangan produk dan layanan itu juga pasti perlunya ada sebuah tuh inovasi dan kreativitas serta kayak ada desain kayak gitu. Nah, biasanya perusahaan itu bakalan menuntut sebuah karyawan untuk menciptakan tiga hal tersebut yaitu kreativitas, inovasi, dan desain dalam pengembangan sebuah produk dan layanan. Kenapa demikian? Coba sih bisa kita bayangkan kalau misalnya tiga komponen tersebut itu tuh nggak dimasukkan ke dalam suatu pengembangan produk dan layanan. Pastinya tuh konsepan yang bakalan mau dijalankan itu juga pasti bakalan nggak ada gitu kan, kayak bakalan hopeless gitu. Nah, selain itu dari ketiga komponen itu juga ada yang namanya sebuah strategi. Makanya kalau bisa dibilang kenapa sih pentingnya sebuah strategi dalam pengembangan perusahaan itu adalah untuk menuntut atau memberikan sebuah kriteria utama dari perusahaan kepada target pasar tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat strategi itu juga harus melihat target pasar, terus melihat pengembangan nilai produknya mereka, melihat target konsumen itu kayak gimana, terus seleranya itu kayak gimana juga. Pasti kan hal-hal yang kayak gitu tuh bakal menjadi tolak ukur perusahaan kayak oh berarti produk dan layanan itu harus seperti ini kayak gitu. Nah, selain itu ada beberapa proses yang diberikan dalam pengembangan. Jadi kayak bagaimana sebuah produk layanan itu tercipta, bagaimana nilai yang bakalan diberikan kepada input dan outputnya ke masyarakat tuh kayak gimana gitu. Soalnya di sini pasti konsumen tuh menuntut untuk sesuatu hal yang baik gitu. Berarti di sini kayak prosesnya tuh di balik layar gitu loh teman-teman. Jadi makanya pengembangan dari produk dan layanan itu sangat penting bagi perusahaan operasional kayak gitu. Wah, kayak minumnya udah tinggal segini nggak sih? Tadi kita habis bahas beberapa subbab gitu. Nah, selain itu kalau bisa kita lihat kembali, pasti dalam sebuah pengembangan perusahaan itu diperlukan namanya sumber daya operasi. Nah, sumber daya operasi itu juga banyak kriteria, ada yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, kenapa sih sumber daya itu sangat diperlukan dalam pengembangan perusahaan? Yang pertama juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Jadi coba sih teman-teman bayangkan kalau misalnya kita tuh udah punya tiga komponen tadi yang udah aku sebutin yaitu desain, kreativitas, sama inovasi. Tetapi perusahaan itu tidak memberikan tunjangan lain kayak fasilitas atau apapun itu. Nah, pastinya produktivitas kinerja karyawan itu bakalan menjadi lebih low kayak gitu, kayak tidak bakalan maksimal kayak gitu. Terus yang kedua, sumber daya ini tuh juga dituntut untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau misalnya sumber dayanya udah bagus, terus apa yang diinginkan dan strukturnya itu udah bagus, pasti tujuan perusahaan tuh bakal udah tercapai. Selain itu, sumber daya ini itu merupakan pilar utama dari bagi perusahaan itu untuk meningkatkan motivasi untuk kedepannya. Jadi kalau misal contoh gini,
aku sebagai karyawan dan aku melihat teman-temanku memiliki kinerja yang baik. Nah, itu tuh pasti aku bakalan termotivasi untuk memberikan suatu input yang benar-benar bagus kepada perusahaan tersebut. Jadi kinerja yang kita bakalan berikan tuh benar-benar bakalan jauh lebih baik ke depannya, seperti itu. Terus selain itu, sumber daya ini tuh juga sangat berpotensi baik banget untuk melihat prospek kedepannya bagi perusahaan itu kayak gimana. Contoh, coba kita bisa lihat tentang perusahaan Gojek. Nah, Gojek itu kan awal mulanya itu terbentuk sekitaran tahun 2015 yang kayak dari awal banget, bener-bener yang dari drivernya cuma satu, terus dari jadi 10, terus sekarang udah jadi beribu-ribuan gitu. Nah, ini tuh ada hubungannya nih tentang pengembangan produk dan layanan. Gojek itu juga termasuk perusahaan yang mengembangkan di bagian produk dan layanan. Produknya itu mereka apa? Produknya mereka itu adalah sebuah aplikasi dan memberikan sebuah layanan terhadap kenyamanan pengguna kayak gitu. Soalnya kenapa di sini kalau nggak salah dari Bapak Nadiem Makarim itu juga melihat potensi yang diberikan oleh Ojek itu tuh bisa dikembangkan untuk prospek kedepannya di masa yang sekarang ini. Mungkin teman-teman udah bisa lihat kan kayak banyak banget dampak positif dari Gojek, kayak bisa memberikan kenyamanan kita, efisiensi waktu. Terus salah satunya juga mungkin anak-anak milenial yang mager kayak kita ini benar-benar terbantu, contohnya kayak GoFood kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh merupakan suatu bentuk pengembangan layanan dalam perusahaan. Nah, layanan dalam perusahaan itu tuh pertama itu dimulai dari internal dulu. Kalau misalnya internal udah baik, itu bisa dikembangkan keluar. Contohnya Gojek ini, kayak Gojek itu awal-awal muncul tuh banyak banget dinilai kritikan, kayak banyak banget mereka dapat kritikan. Nah, selain itu kritikan yang mereka terima itu dijadikan suatu motivasi supaya bisa lebih berkembang dengan baik, seperti itu. Jadi kayak ya ini memiliki korelasi yang sesuai lah sama apa yang kita bakalan pelajari pada hari ini kayak gitu-gitu. Dan ini juga ya sesuai dengan materi kita, yaitu pengembangan produk dan layanan. Nah, jadi di sini tuh juga Gojek itu juga bisa melihat target pasar mereka gitu, kayak untuk kedepannya. Jadi sebagai seorang perusahaan yang baik, mereka itu tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga harus melihat dari berbagai sisi. Nah, sisinya tuh sisi saat ini dan sisi untuk kedepannya dan sisi pada masa lalunya. Kenapa dibilang pada masa lalunya? Itu supaya mereka tuh bisa menjadi sebuah bahan evaluasi, di mana ketika kita memiliki bahan evaluasi, kita tuh ada kemauan untuk mengembangkan untuk lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Mungkin itu aja sih kalau untuk dari bab yang pertama ini tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Dan itu yang bisa dapat aku simpulkan itu, yang pertama adalah perusahaan itu harus benar-benar bisa bersinergi, yang kedua harus bisa memberikan dampak positif kepada karyawan, terus yang ini harus bisa memberikan suatu tempat atau wadah bagi karyawan untuk mengembangkan apa yang mereka pengen, seperti itu. Ya teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang topik sebelumnya, tentang subbabnya kita bakalan pelajari. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang proses, strategi, dan implementasi. Nah, jadi di sini yang bisa aku jabarin ada 3. Yang pertama, formulasi strategi operasi, terus analisis yang diperlukan dalam formulasi, serta implementasi strategi operasi. Nah, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan formulasi strategi operasi? Nah, di sini aku udah bikin catatannya di sini ya. Jadi mungkin aku agak sedikit membaca. Jadi yang pertama, formulasi atau permasalahan strategi operasi itu adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Nah, jadi itu di sini itu pada dasarnya seperti menyelaraskan rencana kegiatan, serta juga menyelaraskan dalam arti keadaan di mana kemampuan operasi yang disesuaikan dengan persyaratan pasarnya, seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin suatu formulasi, itu tuh harus bisa menyelaraskan apa yang perusahaan mau dengan apa yang target pasar mau, kayak gitu intinya. Nah, kedua adalah analisis yang diperlukan dalam formulasi. Jadi di sini tuh ada komprehensif, memiliki korelasi internal, memastikan keputusan sesuai dengan prioritas, menyoroti persimpangan sumber daya, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada pengertian tentang implementasi strategi operasi. Yang pertama, implementasi strategi operasi itu adalah cara strategi operasi yang dioperasikan atau dijalankan dan melibatkan proses yang memastikan bahwa strategi itu tercapai. Nah, di sini juga ada 4 peran
operasi, yaitu pertama pengontrol, terus juga ada operator, pelatih, dan fasilitator kayak gitu. Ya, tadi kita juga udah membahas tentang beberapa tahapan dari proses proses perumusan strategi dan implementasi. Nah, dalam proses ini tuh pasti diperlukan sebuah analisis kemampuan sumber daya operasional. Nah, sebenarnya kalau kita menganalisis itu agak susah. Kenapa? Maksudnya susah itu dalam bidang eksternal ya. Karena di situ terlepas dari kesediaan alat dan teknik praktis yang direncanakan. Jadi kayak kita tuh juga harus bisa melihat fokus dan tujuan dari pihak eksternal lainnya gitu kan. Kalau misalnya kita ambillah contoh dari perusahaan Tesla. Tesla ini kan didirikan pada tahun 2003 di California, di mana itu tuh adalah sebuah rancangan mobil listrik yang sekarang mungkin dari teman-teman itu udah pada tahu kalau ini sudah sangat benar-benar wow banget ya mobil tersebut, kayak dengan harga yang memang super pricey tapi memiliki sebuah keunggulan yang benar-benar matang banget. Nah, akan tetapi perjalanan mobil Tesla itu sangat panjang banget sampai bisa di posisi saat ini. Jadi kayak kenapa ini tuh bisa dibilang sangat susah dalam lingkungan eksternal, karena pertama pada zaman yang kemarin, beberapa tahun yang lalu, mobil Tesla itu mengalami kendala dari peningkatan suku cadang. Terus kayak melihat dari pihak eksternal yang mana itu adalah target pasar mereka yang masih condong ke berbahan bakar fosil kayak gitu. Nah, disinilah sebuah perusahaan Tesla itu dituntut untuk memberikan sebuah inovasi dan memberikan sebuah implementasi yang lebih baik lagi dalam pengembangan produk mereka, yaitu mobil Tesla dengan menggunakan tenaga listrik gitu. Nah, kalau bisa kita lihat mobil Tesla itu bekerjasama dengan Mercedes, yang dimana ini tuh sangat bisa menggait investor gitu. Banyak banget investor yang sekarang udah join di pengembangan mobil Tesla kayak gitu, sehingga di sini tuh juga benar-benar bisa memberikan dampak yang baik lagi. Kayak contohnya banyak banget konsultan dari otomotif itu udah mau join atau udah mulai berkolaborasi dengan mobil Tesla, karena mobil Tesla itu setelah diuji coba itu memiliki lebih banyak keunggulan daripada mobil-mobil listrik yang lainnya dan mobil-mobil yang berbahan dasar tenaga fosil kayak gitu. Nah, selain itu, dalam pembahasan proses implementasi dan strategi rumusan ini juga diperlukan sebuah gagasan tentang kemampuan operasi. Nah, jadi itu gagasan itu tuh benar-benar kalau bisa dibilang itu adalah tahapan yang paling dasar banget, yang paling utama banget, dan itu jujur memang tidak terlalu mudah. Selain itu, kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis, aset yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Ini juga relevan banget sama perusahaan Tesla, di mana memang mereka tuh tahapannya memang sangat susah. Mereka sudah memang memiliki ide dan gagasan, tapi terrealisasikannya benar-benar wow banget tuh baru di tahun 2022 gitu. Mungkin teman-teman juga udah bisa lihat sendiri ya, banyak banget yang udah review mobil tersebut yang memang benar-benar sangat worth it lah untuk dibeli, walaupun dengan harga yang super pricey gitu. Nah, dalam pengembangan perusahaan Tesla itu juga pasti memiliki namanya analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu sebuah alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas untuk melihat titik awal yang baik dalam analisa sumber daya operasi kayak gitu. Nah, di sini tuh bakalan melihat nih mekanisme yang terjadi secara eksplisit antara hubungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman seperti itu. Nah, teman-teman, kita tadi udah bisa membahas tentang dua bahasan yang tadi. Yang pertama proses layanan dan produk dalam pengembangan organisasi, dan juga proses perumusan implementasi dan strategi proses kayak gitu. Nah, dalam kita sebagai mahasiswa itu juga harus bisa dituntut mengembangkan inovasi-inovasi kita yang lain, tidak hanya dalam dunia perkuliahan, tetapi ketika kita udah kerja seperti itu. Nah, mungkin ini aja sih yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Mungkin sekiranya masih ada yang salah atau misalnya ada yang kurang, aku mohon maaf banget. Terima kasih buat teman-teman udah bisa mendengarkan beberapa cuplikan atau beberapa menit dari video ini. Semoga berkah dan memberikan manfaat. Aku Dava Alasid, FM 071 dari kelas Strategi Operasika. Berterima kasih banget buat teman-teman dan selamat
menikmati. Dadah.